Oke guys, di video saya ini saya akan mau memberitahu bagaimana sih caranya bekerja di Jepang sebagai perawat. Oke, check it out. Nah, di video saya ini bagaimana sih cara bekerja di Jepang? Kita ketahui bahwa ada noisy. Gila putih banget tau di sini. Kita tahu bahwa ada sih dua program buat ke Jepang, yaitu program lewat swasta, program tuh pemerintah G2G atau P2P, private. Jadi private tuh ya lewat LPK, lewat apa, dan biayanya cukup lumayan mahal. Kalau yang program G pemerintah, karena ini program EPA, Economic Partnership Agreement, jadi program itu jadi apa ya, program pemerintah dalam kerjasama ekonomi baik barang dan jasa. Jadi kita nih jasa guys, jual jasa sebagai perawat. Salah satunya tuh program perawat juga, program engineering juga ada. Nah yang ini yang program pemerintah, karena di Jepang ini dibutuhkan banyak sekali perawat, terutama untuk yang perawat caregiver atau perawat yang kanggoshi, perawat medis, melakukan tindakan medis. Nah program saya ini program G2G EPA, program pemerintah yang benefitnya tuh banyak banget guys. Dari biaya untuk ke Jepang yang murah, ada biaya sebenarnya gratis, udah gratis dapat pelajaran Nihongo, terus dapat uang saku, terus uang belajar. Uang saku tuh dari belajar gratis, sama belajar apapun tuh gratis, sama tempat tinggal gratis, makan pun gratis selama 6 bulan di Jakarta. Nah itu enak banget guys, udah kerja makan, udah nggak kerja makan, belajar, tidur, terus dapat uang. Nah enak kan. Nah itu jadinya program G2 pemerintah, G2G EPA. Nah saya ikutin program yang Kanggo Fukushiki. Untuk ke Jepang tuh ada dua, Kanggo Fukushiki dan Kaigo Fukushiki. Nah syaratnya tuh ada nanti di sebelah nih, BP2PMI. Dulu namanya BNP2TKI, sekarang bp2pmi.go.id, bisa cari-cari di internet nanti. Terus syaratnya sih banyak, nanti ada di situ. Dulu syaratnya sih nggak ada minimal JLPT untuk kemampuan bahasa Jepang, nggak ada. Sekarang ada minimal N5, jadi mau nggak mau harus ikut tes JLPT N5, pelajari hiragana, katakana, dan sedikit kanji. Itu udah dapet itu bisa daftar, dan macam-macam lah ada di situ syarat-syaratnya, nanti bisa dilihat. Terutama juga paling utama itu cek kesehatan, kalau bisa jaga kesehatannya dengan baik, jangan sampai ada apa ya, masalah terutama di paru-paru atau masalah lain. Terutama juga yang masalah HbSG positif negatif itu sulit juga buat untuk berangkat ke Jepang, karena sebisa mungkin kita pergi ke Jepang tuh harus sehat guys, itu yang paling utama. Jadi sebelum daftar sebelum daftar bisa dipersiapkan itu, sama pas mau ikut pelatihan sebisa mungkin badan harus sehat guys, terutama pas MCU guys. Nah MCU itu paling penting, dan ada biayanya juga untuk MCU, biaya sendiri. Nanti itu diganti juga guys ternyata kalau sudah berangkat ke Jepang. Pokoknya macam-macam lah caranya. Nah kita kembali ke dua jurusan ini tadi, yang Kanggo Fukushiki dan Kaigo Fukushiki. Kenapa dinamakan Kaigo Fukushiki? Fukushiki itu artinya kita belum punya apa ya, surat registrasi untuk menjadi Kanggoshi atau Kaigo, makanya dibilang Kaigo Fukushiki. Artinya kayak kita siswa belajar magang di situ, belajar magang di Jepang, ikut tes, nah lulus, kerja di situ selamanya. Itu namanya program IPI guys, lebih bagus program sampai sekarang. Program IPA yang bagus dibanding program lainnya, terutama yang program Tokute Gino itu saya belum tahu jurusan apa bagaimana, tapi yang program IPA itu lulus langsung kerja, maksudnya langsung kerja, bisa lama tinggal di situ karena kita punya apa ya, registrasinya itu gitu loh. Terus pokoknya intinya program IP lebih enak lah, udah biaya masuk gratis, terus
lebih murah, bukan lebih gratis sih, lebih murah. Terus dikasih uang saku, terus berangkat tiket pesawat bayar sendiri, enggak dibayarin gitu. Jadi enak banget guys itu. Saya ikut program yang Kanggosi itu, Kanggosi. Nah, program Kanggosi itu sekarang syaratnya itu perkumulatif ya. Dulu nggak ada perkumulatif kalau nggak salah. Sekarang syaratnya perkumulatif minimal 2 tahun. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman udah di atas 2 tahun sebagai perawat di rumah sakit itu dimanapun, di klinik, di puskesmas, dimanapun yang pengalaman dari perawat, itu bagusnya Kanggosi. Tapi syaratnya Kanggosi itu ribet guys, harus punya STR, bla bla bla, macam-macam. Nah, kalau yang Kaigo tuh non pengalaman guys, nggak perlu pengalaman, lulus fresh graduate, udah lulus fresh graduate mau daftar itu bisa, silahkan. Nah itu. Kalau yang apa lagi ya? Kalau yang Kanggosi itu banyak banget sih syaratnya dan agak sulit karena dicari. Kalau nggak salah waktu saya angkatan saya tuh lama sih, saya udah 5 tahun yang lalu kayaknya, 6 tahun yang lalu saya sudah berapa tahun di sini, kurang lebih tiga hampir 4 tahun, 3 tahun 9 bulan lah saya di sini. 4 tahun dah ya, karena oh iya pelatihan, oh ya 6 apa tadi sampai mana tadi, 6 bulan, ntar lo saya lupa nih. 6 bulan pelatihan di Jakarta, ada tes lagi MCU tes, lolos oke, berangkat ke Jepang 6 bulan lagi pelatihan bahasa lagi ya. Jadi total 1 tahun kita belajar bahasa Jepang. Pusing guys, kepala botak. Nah terus apa lagi ya, banyak sih. Oh ya, yang tadi kembali ke Kanggosi itu syarat apa yang dicari sedikit guys. Angkatan saya tuh kalau nggak salah yang cuman keterima yang bisa masuk tuh sesuai dengan kuota sih 40-an orang gitu. 40-an orang. Kalau yang Kaigo tuh waktu angkatan saya tuh 250-an kalau nggak salah, banyak banget yang Kaigo. Nah kalau Kanggosi itu emang agak lebih disaring, dicari pembelinya, lebih saring dicari sesuai dengan keinginan dari institusi rumah sakit masing-masing. Kalau Kaigo juga sama gitu guys, cuman yang kuotanya Kanggosi emang sedikit guys, jadi Kaigo lebih banyak. Jadi tergantung teman aja mau milih yang Kaigo atau Kanggosi. Yang jelas dari saya sendiri, pendapat dari saya sendiri, kalau teman-teman sudah punya pengalaman bagus, pengalaman banyak, udah berpengalaman di mana banyak banget dah, udah di atas 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pengen ke Jepang, daftar aja yang Kanggosi, lebih bagus. Dalam artian bukan ya, dua-duanya bagus, sama gajinya juga bagus, sama ya gajinya lebih ya bagus, cuman Kanggosi lebih tinggi gajinya dan tindakannya itu tindakan medis guys. Jadi benar-benar hampir samalah tindakan yang dilakukan di Indonesia dengan Jepang. Tindakan medisnya itu hampir sama, tindakan keperawatan ya dalam hal menyuntik, dalam hal apa ya, hukna, apapun, melakukan tindakan medis, tenteki, infus, memasang infus, RJP. Bahkan di rumah sakit saya itu ada yang rumah sakit saya itu ada yang menggunakan ventilator guys. Jadi kan bisa menyeting ventilator dari dokter, ventilator, perawatan luka, semua tindakan medis kita lakukan guys yang di Kanggosi. Yang kalau yang caregiver beda guys, jadi fokusnya ke caregiver, ke gininya gitu. Itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah itu aja sih dari saya, semoga bisa lulus nanti, karena tahun corona ini guys, tahun ini adalah tahun corona, jadi tahun depan kemungkinan ada pembukaan guys ya. Jadi semangat. Mungkin akhirnya sekarang saat corona pun, tempat rumah sakit saya udah kena corona, kekurangan perawat guys. Jadi kita dapat bantuan perawat dari rumah sakit lain, kebetulan saya isi grup, jadi ada grup-grup dari rumah sakit lain membantu ke sini karena di sini kekurangan perawat karena corona itu guys. Jadi ya saat ini juga Jepang kekurangan perawat guys, sama juga lah kayak di Indonesia juga banyak sekali. Karena corona banyak, jadi rumah sakit kewalahan, butuhkan perawat sampai tenaga kesehatan pun, non kesehatan pun dibutuhkan. Itu aja dari saya. Intinya kalau mau ke Jepang, teman-teman perawat mau ke Jepang,
saran saya sih program IPA dulu, karena jelas gratis guys, paling utama tuh gratis biayanya, malah kalian dibayarin dan biaya lebih murah, nggak perlu mengeluarkan hampir belasan juta tuh nggak sama sekali, cuma transport untuk berangkatnya gitu ya sih, dan lebih terjamin lah, bukan berarti yang lain nggak terjamin, lebih bagus lah intinya gitu ya sih. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.